Hello, yes, welcome back again to Class Invest teman-teman. Thank you sudah terus support video dari Class Invest. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe buat Class Invest. And kali ini saya akan membagikan news tentang Cardano ya. Karena memang ada beberapa berita happening buat Cardano ya. Dan saya lihat beberapa price action dari Cardano memungkinkan untuk menuju ke bullish session teman-teman untuk Cardano ya teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tapi tunggu untuk intro berikut ini. Yes, welcome back again to Class Invest teman-teman. Kali ini saya akan menampilkan data dari Bitcoin Type Flows ya teman-teman. Bahwa di sini yang saya cermati ada hal yang menarik ya di Bitcoin dari beberapa time frame ya, dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Di sini ada beberapa penurunan yang bisa kalian lihat, penurunan besar ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sini penurunan pertama yang di sini ya teman-teman ya, sekitar tahun 2018 menuju tahun 2019 setelah dia mencapai all time high-nya teman-teman. Kedua adalah penurunan sekitar sini ya teman-teman ya. Ini penurunan inilah ya. Dan ketiga adalah penurunan sekarang teman-teman yang kita jalani sekarang ya. Periode Mei hingga Juli ini teman-teman, kurang lebih sekitar 2 bulanan kita sudah masuk fase koreksi teman-teman. Dan ini yang mengakibatkan beberapa orang atau dari kalian atau bahkan kita itu bertanya-tanya apakah ini sudah mencapai all time high-nya ataukah belum teman-teman. Tapi satu hal yang unik yang saya akan jelaskan kepada kalian adalah ketika Bitcoin sudah menanjak di sini ya teman-teman, dan dia mengalami koreksi besar-besaran alias masuk dalam fase downtrend teman-teman. Kalian bisa lihat di sini di bagian bawah ini adalah sebuah data retail ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah data retail yang mengendalikan harga market ya teman-teman ya. Jadi kan ada retail dan ada wheels ya teman-teman, dan ini adalah sebuah data retail menurut yang saya baca di keterangan di sini teman-teman. Jadi retail pun juga berpengaruh terhadap pergerakan Bitcoin juga teman-teman ya. Nah, anehnya pada saat penurunan di sini teman-teman ya, setelah fase koreksi itu retail itu juga turun teman-teman ya. Oke, bisa kalian lihat sini. Ketika naik dia juga ikut naik ya teman-teman. Begitu juga di area yang di sini ya teman-teman ya. Yang saya tunjukin di sini itu juga mengalami penurunan teman-teman. Nah, anehnya teman-teman, pada saat sesi kita kali ini, sesi tahun 2020 hingga 21 Juli ini, itu Bitcoin itu kan mengalami penurunan di sini teman-teman. Bisa kalian lihat ya yang saya lingkari sini. Namun akumulasi retail terhadap Bitcoin itu masih tinggi teman-teman ya, melanjak naik teman-teman ya. Kalian bisa lihat sini karena ini datanya juga real dari didukung dari Glassnode teman-teman. Jadi retail masih menanjak naik sedangkan koreksi juga masih terjadi. Mestinya kalau kita mengikuti histori yang kemarin di sini dan di sini itu retail juga istilahnya penurunan ya, penjualan sideways minimal sideways, tapi enggak, kita masih mengalami kenaikan yang sangat tajam. Ini mengindikasikan bahwa memang ada kemungkinan ya, kemungkinan besar kalau saya bisa bilang Bitcoin masih tahap untuk mendaki lagi ke next ATH-nya teman-teman ya. Ya itulah yang terjadi teman-teman, supaya ini bisa kalian pahami dan kalian mengerti bahwa secara data ya yang saya tampilkan begini, itu Bitcoin memang akumulasi retail masih tinggi ya, menukik ke atas ya, walaupun dia masih koreksi. Jadi masih ada keinginan para retail crypto atau retail Bitcoin untuk mengakumulasi Bitcoin ya teman-teman. Ini good news ya buat kalian yang menghold koin-koin fundamental kalian teman-teman. Oke, itu penjelasan saya tentang Bitcoin ya teman-teman. Semoga kalian pahami. Dan sepertinya untuk weekend ini memang sangat-sangat cantik juga karena memang harga masih green alias harga masih hijau teman-teman. Jadi biasanya kan market weekend ada aksi take profit dan banyak short, tapi untuk weekend kali ini itu sangat bagus menurut saya teman-teman. Oke, kita langsung ke Cardano ya teman-teman ya. Bagi kalian yang Cardano, hold Cardano, silakan menyimak teman-teman. Dan di sini ada
update dari testnet.cardano.org teman-teman di websitenya. Jadi dia mengumumkan kalau kami baru saja meluncurkan alpha testnet pertama Alonso Blue yang awalnya didukung oleh sekelompok kecil SPO, dan kami sekarang telah memulai proses mengundang kelompok awal untuk bersiap-siap melakukan testnet berikutnya teman-teman. Jadi ini ada testnet Blue, setelah testnet Blue testnet white, setelah testnet white kita melonjak ke testnet warna ungu teman-teman. Itu akan menjadi big things Alonso hard fork teman-teman ya. Dan sini ada berita tentang 2 bulan ke depan akan menyenangkan bagi Cardano ya teman-teman ya, karena memang dia akan launching smart contract yang baru bersama Alonso Test, karena dia memang melakukan beberapa testing untuk Alonso Blue ke white, lalu dari white ke ungu teman-teman. Jadi ini kita selalu pantau ya teman-teman, saya juga ingin riset kembali teman-teman. Jadi pada fase Alonso ungu ini, jadi akan tersedia untuk semua operator stake pool dan pionir. Ini merupakan good news buat kalian dari segi Cardano teman-teman. Oke, and kalau saya tadi buat sebuah technical analisa dari Cardano di daily time frame-nya secara daily ya teman-teman ya. Totally tadi saya sudah gambarkan teman-teman, bisa kalian lihat di layar. Itu membentuk sebuah pattern falling wedge teman-teman. Nah, ini punya indikasi ya, saya masih bilang ini punya indikasi untuk bisa bergerak menuju bullish session teman-teman, alias dia break untuk melanjutkan kenaikannya, karena selama beberapa hari, selama dari Mei hingga Juli ini dia masih fokus ke downtrend teman-teman. Tapi setelah saya gambar ini saya gambar ada pattern falling wedge teman-teman. Pattern falling wedge itu berpotensi untuk bisa melakukan reversal dari downtrend ke uptrend teman-teman. Oke, ini adalah sebuah pattern falling wedge yang bisa kalian tahu, supaya juga kalian tahu kemungkinan kan kita akan potensinya akan breakout teman-teman. Nah, memang kalau kita lihat di trading view di sini secara daily, kita masih ada di area resisten trendline ini teman-teman. Dia masih dia berusaha untuk menembus trendline resisten ini teman-teman. Kalau kita posisikan dia masih di sini. Jadi kita tunggu sampai dia menemukan potensi untuk breakout di resisten trendline ini, sehingga ada indikasi untuk melakukan kenaikan yang bullish ya teman-teman. Karena memang berita BTC juga sudah baik sekali. Tunggu kita retest baru nanti kita ada kenaikan harga lagi teman-teman. Karena retest itu juga sebuah konfirmasi untuk melakukan kenaikan reversal ke uptrend teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja beberapa hari ke depan. Semoga ada breakout dan retest ya teman-teman ya. Kalau kita tambahkan sebuah MACD, sebenarnya MACD-nya juga sudah menyerong ya, golden cross, dan ini adalah kesempatan untuk memang dia breakout teman-teman. Coba kita lihat ke beberapa hari ke depan, semoga ini ada kenaikan ya teman-teman ya. Ini kalau saya coba gambarkan sebuah resisten di sini dan kita gambarkan sebuah support. Oke teman-teman, jadi kalau saya bisa bilang setelah dia breakout di trendline resisten ini, supaya dia bisa menembus resisten ini ya teman-teman ya, di 1,3 ya teman-teman ya. Oke ya, syarat utama dia bisa menembus sebuah trendline ini, resisten ini ya, dia harus bisa menembus di angka 1,3 ya di resisten ini, supaya dia breakout dan dia retest, lalu dia bisa melanjutkan kenaikannya teman-teman. Jadi syarat utama dia harus bisa menembus 1,39 US dollar ya. Ini merupakan area resisten pertama yang harus dia bisa tembus supaya dia bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk Cardano itu sangat berpeluang untuk breakout resisten, karena memang ini sudah membentuk pattern falling wedge ya, yang berpotensi memang ke bullish teman-teman. Jadi keep hold, keep cuan, keep invest di Cardano. Pastikan kalian mengerti apa yang kalian investasikan dan investasikan pada koin-koin yang berfundamental baik. And see you.